Selamat malam semuanya. Jadi ini After edisi 31 Oktober 2024, edisi terakhir di bulan Oktober. Setelah 3 kali libur Yeftok, malam ini kembali kita akan membahas perkembangan ISG dan juga membahas ide-ide yang sudah masuk di Yeftok edisi terakhir. Mungkin beberapa ide atau konsultasi tidak lagi relevan karena sudah berjalan mungkin 6 harian, 5-6 harian, tapi ya kita akan coba bahas. Dan karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Oktober, kita akan coba melihat seperti biasanya bagaimana perkiraan ISG dalam bulan depan, bulan November ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Untuk penutupan hari ini, ISG bisa dikatakan relatif flat di 7.500-an. Merupakan target support terdekat ya. Jadi setelah bisa dikatakan setelah beberapa kali menguji 7.700, ISG turun tepat di 7.550 ya, 7.550 beberapa kali diuji dan berhasil tutup di atasnya ya. Untuk sementara ini secara teknikal jangka pendek kami melihat potensinya masih akan dapat mencapai target turun 7.370-an yang merupakan target support selanjutnya ya, yaitu target wave 4. Oke, kita masuk ke pembahasan bulan November ya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah data kinerja bulanan ISG di bulan November selama 10 tahun terakhir. Bisa Anda lihat dari 10 November dalam 10 tahun terakhir hanya 4 kali mengalami kenaikan dan sisanya melemah. Namun jika kita rata-ratakan, ISG plus di bulan November 0,85%. Apabila kita cermati, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mana saat itu ISG recover dari crash 2020 ya. Ini merupakan tahun yang bisa dikatakan spesial ya. Dan tentunya tidak sama seperti tahun-tahun biasa seperti tahun ini misalkan ya. Kita melihat dari data ini, kecenderungan ISG di bulan Oktober itu cenderung ke konsolidasi ya. Dan kita melihat dari teknikal saat ini ISG juga sedang konsolidasi menyempit ya untuk sementara ini ya, seperti ini. Oke, nah dalam proses koreksi menuju wave 4 ini kami perkirakan di bulan November ini dapat tercapai level target 7.370 itu, dimana kalau kita lihat di chart jangka menengah ya, kita gunakan weekly time frame weekly. Di sini ada sebuah area yaitu 7.400 sampai dengan 7.340 yang merupakan support setelah wave A. Apabila Anda perhatikan di sini A yaitu di 7.484. Nah, itu adalah support terakhir yang dibentuk dan saat ini sedang dalam pengujian ya. Nah, namanya kalau misalkan pengujian itu kan berarti belum masih berpotensi untuk ditembus atau dilewati. Nah, apabila itu dilewati, area yang
kami sampaikan sebagai target wave 4 ini dapat tercapai dalam bulan November. Jadi November nanti kemungkinan akan terjadi lanjutan koreksi dari bulan Oktober, di mana bulan Oktober ini IHSG hanya ditutup 0,6 sekian persen, kurang dari 1%, plus ya, masih plus. Akan tetapi ini menggambarkan sebuah koreksi ya, dan juga proses menuju koreksi selanjutnya. Koreksi selanjutnya ini kemungkinan dapat berlanjut beberapa saat ke depan, beberapa minggu ke depan, kira-kira sebelum minggu ketiga bulan November ya. Jadi mungkin di minggu pertama, minggu kedua ini dapat diusahakan IHSG koreksinya ini dapat berlanjut sampai dengan target yang telah kami sampaikan sejak mungkin bulan September ya, 7.370. Begitu kira-kira ya. Kita lanjut ke pembahasan saham. Oke, yang pertama ini 2 hari yang lalu ya. Malam Pak ya, mohon bantu analisa saham TINS untuk investor. Maksudnya untuk investasi gitu ya. Oke, kita lihat TINS untuk investasi saat ini sedang naik ya, apabila kita lihat dari pergerakan harga sahamnya saja. Namun seperti biasa ketika kita berinvestasi, yang kita lihat pertama adalah fundamentalnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini bahwa revenue stream terbesar dari emiten timah ini adalah TIN ya. Sehingga sebagai perusahaan komoditas kita perlu meninjau bagaimana tren atau siklus yang sedang terjadi pada komoditas TIN. Kemudian kita lihat beberapa ya, tidak terlalu signifikan karena secara keseluruhan ya, baik dan tidaknya kinerja ditentukan oleh TIN. Jadi kita langsung lihat aja karena ini pembahasan singkat ya. Kita lihat dulu bagaimana komoditasnya, apakah sedang dalam tren bullish, siklus naik atau tidak. Kita lihat dari sini bahwa saat ini ya, ini tren 2024 cenderung ke konsolidasi ya. Kita lihat di sini ya, ini konsolidasi di rentang 36 sampai dengan 29. Ini rentang yang cukup lebar ya. Namun ini lebih tinggi dibandingkan harga 2023. Sehingga saya belum ngecek juga ya, sehingga kemungkinan besar kinerja 2024 seharusnya lebih tinggi dibandingkan 2023. Gitu ya. Tapi siklus yang kita tahu di sini adalah siklus yang saat ini berjalan cenderung ke konsolidasi. Kembali ke TINS, saham TINS ya, timah. Kita akan cross check apakah pengaruh dari harga timah yang sedang naik lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin itu menyebabkan kenaikan kinerja sampai dengan laporan terakhir. Dari kinerja yang di TradingView ya, silakan Anda cross check di laporan aslinya atau di IDX. Anda bisa cek bahwa kinerja selama dua kuartal yang sudah ada datanya di TradingView itu sekitar mengalami pertumbuhan yang bisa dikatakan pertumbuhannya ini tidak terjadi dari atas sampai bawah ya. Misalkan kita lihat dari kuartal 1 ya, kuartal 1 ini mungkin belum terlalu terdampak ya. Kita lihat di sini pemasukan operasionalnya naik signifikan, namun dari sisi laba bersih dia turun ya 41%, justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 ya. Kemudian kita lihat di sini ya, terjadi yang namanya lonjakan di kuartal kedua ya, jadi baru kelihatan di kuartal kedua, dimana kita lihat di revenue dia tumbuh 31% ya. Kemudian dia punya laba bersih dari rugi 34 menjadi 400 miliar. Ya ini cukup besar, kalau kita katakan ini besar ya, sangat besar kalau kita lihat dari historisnya ya. Sehingga dilihat di sini bahwa terjadi lonjakan yang signifikan akibat dari kenaikan level konsolidasi dari komoditas timah tadi dari
di bawah 30.000, di atas menjadi di atas 29 sampai dengan 36 tadi ya, kita lihat rentang konsolidasi dalam beberapa kuartal terakhir. Dan ini kemungkinan masih akan dapat berlanjut ya, kinerja ini kemungkinan prediksinya adalah lanjut naik hingga kuartal 3 dan kuartal 4 ya, kemungkinan ini akan lanjut naik, sehingga kenaikan harga saham yang saat ini merefleksikan nih kenaikan ini sejak kuartal 2 ya, kuartal 2 dimulai, ini TIN mulai uptrend menyesuaikan dari kinerja timah sendiri. Nah, yang perlu kita tahu, apakah kenaikan saat ini sudah terlalu tinggi atau masih ada yang bisa kita ambil. Dilihat dari bulan Maret ya, dari EMA 60 dia sudah naik sekitar 56%. Dimana kalau kita lihat secara teknikal ya, kita perlu melihat dari wave terakhir, timah ini masih bisa mengalami kenaikan setidaknya 0,3 sudah tercapai, itu TP terdekat. Saat ini berarti berada di dalam target menaikkan jangka pendek ya, 1300. Nanti kita akan lihat risknya, dan target selanjutnya ada di 1540 dan selanjutnya lagi ada di 1775 yang mungkin akan dapat dicapai dalam momentum kenaikan level dari harga timah tadi. Ya, ini belum masuk ke siklus bullish ya. Nah, ini juga kita lihat dari sini bahwa TINS, harga saham TINS itu sedang berada di level yang sama dalam 10 tahun ataupun 20 tahun terakhir. Ya. Kita lihat ini chart dari 2006 sampai dengan 2024. Jadi pergerakan tertingginya itu di 2500 ya harga sahamnya itu. Kemudian kita lihat dari harga timah, kembali harga timah kita cek. Ya, tentunya ini kita harus berekspektasi pada komoditasnya terlebih dahulu, di mana puncak kenaikan itu terjadi pada 2022 ya. Jadi ini puncak kenaikan yang seharusnya tertinggi dalam sejarah ya. Nah, di 2022 kita lihat kembali ke TINS. Jadi di 2022 yang lalu ya, 2021, 2022 harga timah, harga saham TINS itu sekitar di rentang harga 2000 sampai dengan 2500. Sehingga dengan kondisi harga timah saat ini yang belum mencapai pada peak sebelumnya ya, kita hanya berekspektasi maksimal adalah 0,618 ya. Artinya TINS dari harga terakhir saat ini ya, itu masih menyisakan ruang naik sekitar 36%. Jadi kalau misalkan kita terlambat melihatnya karena saat ini sudah berada di TP terdekat ya, itu potensi kenaikannya itu masih ada sekitar 36%. Menarik atau tidak? Menurut saya tidak menarik. Ya, gitu. Nah, bagaimana agar timah ini menarik gitu ya harga sahamnya gitu secara capital gain yang kita ekspektasikan dengan fundamental yang saat ini masih bisa dikatakan belum akan seperti tahun sebelum-sebelumnya yang ketika harga timah mencapai peak performance di 2022 gitu ya. Kita lihat di sini ada potensi koreksi secara teknikal yang bisa meningkatkan potensi upside atau potensi capital gain yang kita bisa dapatkan apabila terjadi penurunan di rentang 11.05 sampai dengan 10.15. Jadi baru di harga itulah mungkin TINS bisa dikatakan sedikit lebih menarik ya dibandingkan dengan harga saat ini secara potensi capital gain. Ingat ya, kita hanya mengacu pada capital gain aja ya. Oke, gitu. Kita lanjut. Baik, mohon analisa SMRA untuk swing di pembahasan terakhir, cut loss-nya di area 630, area entry SL yang baru untuk saat ini area berapa? Oke, kita lihat ya. Oke. Saat ini bisa dikatakan SMRA ini balik ke EMA 60 ya. Ini adalah tren yang sedang dijaga. Ya, kemarin false breakout, kemudian tarik naik lagi. Nah, sekarang ini kalau kita mau entry boleh nggak? Boleh. Ya, boleh-boleh aja karena sekarang ini balik ke dalam tren naiknya. Tren naik ini bisa dipatahkan, namun pematahan tren itu harus ada konfirmasinya ya. Misalkan terbentuknya lower high, ya.
gitu. Nah ini mungkin saja membentuk lower high, namun untuk swing trade masih bisa, karena ketika dia membentuk lower high atau peak yang lebih rendah daripada peak sebelumnya yang ada saat ini 730, itu bisa atau tidak ditradingkan, itu kita akan lihat ya. Tapi kalau misalkan bisa, ya bisa-bisa aja. Nah, kita lihat ya, kalau dia naik ke 0,7 itu hanya 5%. Oke, ini swing ya. Ingat ya, ini bukan trend following ya. Ini untuk swing. Jadi target kita harus ekspektasi adalah swing terakhir. 705 itu sekitar 5%, kalau dia bisa naik ke 730 itu hanya 9%. Jadi menarik atau tidak ditanya sih. Ya, tidak ditanya menarik atau tidak. Jadi menurut saya dia di berapapun potensi upside-nya, saya anggap ini menarik buat Anda. Ya, menurut kami tidak menarik. Jadi saya akan berikan saja pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya adalah entry dan stop loss-nya. Ya, kalau Anda entry di harga saat ini bisa dengan stop loss di 640 dengan target di 700 sampai dengan 730 untuk swing trade, ingat ya. Jadi ini berbeda cerita apabila kita mau strategi yang lain seperti misalkan trend following. Oke. Tolong bahas technical SCMA. Technical SCMA. Oke. SCMA saat ini sedang potensi lanjutkan menaikkan ya, setelah dia membentuk high low di 130 ini, potensi menguji resist konsolidasi. Secara teknikal ini potensinya naik ya ke 145 sampai dengan 150. Begitu. Mohon analisa saham MPPA, apakah like invest dalam waktu 4 sampai dengan 6 bulan? Terima kasih Pak Yef, sukses selalu. Terima kasih doanya. Gini, kalau invest kita nggak 4 bulan sampai dengan 6 bulan ya, kita invest itu tahunan. Memang kita ya sering lah kita dapat profit besar dalam waktu bulanan ya. Terakhir seperti Raja, kemudian kemarin belum lama itu saham BRIS belum sampai setahun ya gitu. Tetapi mindset kita dalam berinvestasi itu tidak berpatok pada waktunya, tetapi apakah saham yang kita beli ini, edukasi ya, mungkin belum pernah nonton, mungkin juga belum tahu, makanya kita perlu edukasi ya. Tidak bosan-bosan kita harus mengedukasi penonton Yeftalk ya. Ya, ada yang sudah teredukasi dengan baik, ada yang perlu kita berikan pemahaman. Ketika kita berinvestasi itu, kenapa kok kita tidak berpatokan pada waktu? Ya, karena patokan kita adalah fundamental. Ya, fundamental dengan waktu itu akan sulit ketemunya, karena kadang saham ini diapresiasi oleh market mungkin bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, sedangkan ketika kita berinvestasi itu, ya, kita membeli perusahaan yang fundamentalnya bagus. Fundamental bagus itu seperti apa sih? Tumbuh, profitabilitasnya harus di atas rata-rata yang lain-lainnya ya. Kita harus melakukan studi komparatif. Yang pasti dia harus tumbuh dulu, sudah profit dulu, baru kita compare dengan kompetitor-kompetitornya ya. Kemudian harga sahamnya belum naik. Nah, itu baru kita beli jika sudah memenuhi syarat layak investasi. Mau hold berapa lama? Kita siap hold berapa lama pun selama fundamental ini masih memang sama layak investasi. Ya, gitu. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa mematok, wah bagaimana ini kinerja harga saham ini 4 bulan, 6 bulan ke depan berpatokan pada fundamental. Nggak bisa. Ya, karena fundamental sendiri kan biasanya akan dilaporkan dalam beberapa bulan, 3 bulan, 1 semester, 9 bulan, 12 bulan gitu kan. Nah, kalau Anda maunya pegangnya 4 sampai dengan 6 bulan, saran saya adalah trend following ya. Beli ketika saham itu uptrend, ikutin dalam jangka menengah sampai dengan tren itu selesai. Seperti itu, seperti yang kami lakukan di Bull Hunter. Yang kita beli di Bull Hunter, kita nggak melihat fundamental sama sekali, kita melihat hanya teknikal jangka menengah aja gitu ya. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan. Mohon maaf, kita akan abaikan 4 sampai dengan 6 bulan ini. Tetapi kita akan jawab apakah layak invest saham MPPA ini gitu ya. Ingat ya,
Layak invest belum tentu sahamnya naik ya, dan juga saham yang naik belum tentu fundamentalnya baik dan layak invest. Ini perlu kita luruskan terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat dari apakah dia tumbuh, itu dulu ya. Ya, sayangnya tidak tumbuh. Ya, apakah dia profit? Sayangnya sampai dengan saat ini tidak profit. Ya, Pak, saya kan maunya turn around, turnover atau apalah bahasa-bahasa, kita beli sahamnya lagi rugi, kita jual besok kalau dia udah untung. Ya, kita bisa lakukan itu apabila di bursa efek tidak ada saham yang lain yang lebih baik bisa kita beli. Ya, gitu. Pak, saya maunya saham itu kalau bisa beli serendah-rendahnya ketika dia buruk banget, baru kita jual besok ketika dia bagus. Ya. Bisa nggak seperti itu? Saya tidak bisa. Kalau saya akan beli memang dia layak investasi, jauh dari kata bangkrut, ya, sudah bisnisnya sudah profit, ya, itu baru kita akan pilih. Karena kita cuma butuh berapa sih? Portofolio kita paling cuma 6 aja banyak kan ya buat saya, buat kebanyakan. Kalau saya sendiri yang memantau ya, karena saya ada yang bantu, misalkan saya punya 3 account misalkan. Ya, masing-masing account itu paling 6, paling 4 ya, gitu. Kalau saya sendiri yang mantau 6 itu udah kebanyakan. Nah, masa nggak ada saham yang lain yang lebih baik, yang profit, yang tumbuh selain saham ini? Kan nggak mungkin, pasti ada, ya kan? Gitu. Ya, cukup ya. Jadi kalau trading itu hal yang lain ya. Ini sekali lagi saya nggak bilang saham MPPA nggak bisa naik ya. Kita kemarin juga trading multipolar ya, tapi trading bukan investasi ya. Oke, ini beda ini ya, beda cara ngelihatnya beda ya, gitu. Malam Pak ya, mau analisa SMSM secara teknikal dan fundamental untuk investasi long term dan baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih infonya dan sehat selalu. Terima kasih. SMSM untuk investasi layak atau tidak untuk jangka panjang gitu ya. Coba kita lihat fundamentalnya ya. Sesuai dengan SOP biasanya kita akan lihat dulu fundamentalnya. Oke, secara tahunan saya lihat SMSM ini solid, bagus ya. Meskipun sekali lagi namanya bisnis ada yang namanya koreksi juga. Tidak hanya harga sahamnya, tapi juga bisnis bisa koreksi. Bisa terjadi penurunan performance. Ada banyak hal, bisa dari eksternal, ada bisa karena internal ya. Yang kita khawatirkan adalah penurunan yang disebabkan dari internal. Biasanya apa? Penurunan internal itu bisa kita deteksi dari profitabilitas. Jadi kalau misalkan kita lihat penurunan yang pertama terjadi itu adalah profit, itu adalah tanda tanya. Kenapa begitu? Berarti terjadi penurunan efisiensi manajemen. Ya. Cost-costnya membengkak. Padahal atasnya masih baik, tumbuh. Nah, kalau penurunan itu sudah terjadi di atas, artinya memang ada faktor yang lain. Bisa aja karena terjadi penurunan misalkan cost untuk marketing, atau dari marketnya sendiri, dari eksternal sendiri memang terjadi kelesuan. Jadi kalau misalkan yang turun adalah profitabilitasnya, itu adalah tanda-tanda yang cukup kita harus waspadai. Tapi kalau turunnya revenue itu bisa karena misalkan terjadi hal-hal yang sifatnya tidak bisa dikontrol oleh manajemen, misalkan kelesuan daya beli atau di segmen atau sektor tersebut sedang lagi lesu akibat regulasi-regulasi yang ada, perubahan-perubahan bisnis dan sebagainya, itu bisa menyebabkan yang namanya penurunan performance. Dan yang namanya penurunan itu menurut saya adalah hal yang wajar selama itu masih dalam penurunan yang wajar. Nah, kita lihat lihat koreksinya yang terjadi di 2024 ini terjadi dari atas ya, dari atas sampai dengan dari bawah. Ini kuartal 2 ini cukup baik, dia bisa improve, di mana profitabilitasnya ini kemungkinan sedikit mengalami perbaikan. Kita akan cek. Nih ya. Di sini kita lihat bahwa terjadi penurunan yang ya tipis ya. Di mana operasional masih di angka 20-an%. Ya, peak performance-nya di 26. Jadi dia hampir bisa dikatakan turunnya tidak terlihat, sangat tipis. Ya, terjadi penurunan tetapi sangat tipis. Ya, menurut saya ini tidak merubah dari kelayakan investasinya ya. Jadi menurut saya ini masih dalam kategori yang layak invest dan masih belum sesuatu yang mengkhawatirkan.
Ya, kenapa? Karena penurunan yang terjadi dari atas dan juga secara profitabilitas ketika satu kuartal dia turun, kuartal selanjutnya dia bisa memperbaikinya. Memperbaiki itu artinya secara aktif manajemen melakukan langkah-langkah yang strategis gitu ya untuk menjaga profitabilitas ini tidak melanjutkan penurunan. Itu adalah sebuah kinerja yang harus diapresiasi, harus bagus. Itu artinya bagus. Ya, kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi itu disebabkan oleh dia ngoyo untuk menaikkan yang namanya sales ataupun revenue, berarti dia mau moles ya pertumbuhannya. Nah, ini yang saya sendiri tidak sukai. Kalau saya lebih suka pertumbuhan di bawah dibandingkan pertumbuhan di atas. Kalau bisa tumbuh semua, bagus. Ya, tapi yang terpenting bagi investor menurut saya adalah profit. Ya, kita buat apa sih nggak cari perusahaan yang tidak profit, ya kan? Kecuali trading, saya lagi ya, ini beda ya sama trading ya. Kalau trading kita tutup mata, ya, kita nggak pakai fundamental, nggak pakai. Kalau investasi, ya kita harus lihat dulu bagaimana dia kompetisinya, bagaimana dia punya profit ini dibandingkan yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, kalau nggak profit mau dibandingin dengan siapa, ya nggak perlu dibandingin, udah jelek gitu aja, ya. Nah, kalau selama Sampurna ini menurut saya secara fundamental dia memang terjadi penurunan, namun masih dalam kategori yang wajar, ya, gitu. Kita nggak punya saham selama Sampurna, kita sudah take profit di Pierce beberapa tahun yang lalu, ya, ini ya, di 2000-an kalau nggak salah, ya, ketika ada wave 5 ini. Nah, sekarang ini harga sahamnya sudah turun. Bagaimana dengan harga saham saat ini gitu ya, kita lihat dari sini bahwa harga sahamnya ini relatif sebenarnya untuk jangka menengah gitu ya, ini memang sudah berada di harga yang cukup tinggi ya. Jadi kalau menurut saya sih harus nunggu turun di 1700 sampai dengan 1600 mendekati EMA 60. Kalau kita lihat dari stories, semakin dekat dengan EMA 60 semakin bagus ya, gitu. Oke. Tolong bahas target turun Unilever jika ingin beli untuk swing, baiknya tunggu di rentang harga berapa. Oke. Kita lihat dulu Unilever. Oke, kita lihat di sini bahwa potensi penurunan ini masih akan berlanjut, paling tidak akan berada di 1,6 dari wave terakhir ya. Wave terakhir kita akan gunakan jangka pendek. Nah, ini ya. Namun target turun ini bukan berarti kita spekulasi beli di situ ya. Kita harus menunggu konfirmasi juga dia rebound. Swing naiknya dimulai. Jika swing naiknya belum dimulai ya jangan. Nah, ini target turunnya di 1935 ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya saham MLPL ya. Mohon analisa saham MLPL, apa ada potensi lanjut naik? Target kenaikan ke berapa, Pak? Oke. Kita lihat MLPL. Kemarin kalau nggak salah sudah naik tinggi ya. 200. Wah, berarti kalau kita beli bersama private trading room sekarang profitnya sudah 159%. Apakah ini masih bisa naik? Sepertinya masih ya, belum kelihatan ada dia terjadi koreksi ya. Ini kemungkinan bisa lanjut naik dalam jangka pendek menengah ya ke 336 ya. Jadi apakah masih bisa naik? Masih bisa naik. Oke. Support di berapa? Sorry. Saat ini support terdekat ya di sekitar 196. 190-an. Malam baik, mohon bantu analisa untuk saham BSSR. Apakah masih like investasi? Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu. Kita lihat dulu ya, ini like atau tidak. Karena saham ini terus terang udah naik tinggi ya dari harga beli kita di Pierce atau Pierce saya lupa. Ya, antara dua layanan itulah yang beli pastinya investasi ya. Kita beli di 2000-an ya. Sekarang harganya sudah di 4000, cukup tinggi
Dengan kinerja yang seperti ini, ya sekarang ini harga sahamnya naik, fundamentalnya tidak naik, ya. Jadi menurut saya saat ini tidak layak, ya. Kalau Anda beli, kemungkinan Anda akan makan saham member peer atau peers, ya, yang beli saham ini, yang sekarang masih punya. Oke, kita sih sudah jual ya di 5.000-an, 5.000 sampai 3.000, 5.000-an sampai dengan 4.800 kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Silahkan dicek. Oke, bantu analisa saham aman, apakah layak invest? Untuk investasi ya, kita lihat dulu fundamentalnya. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya sangat bagus ya, pertumbuhannya ini cukup signifikan dan konsisten ya. Kita lihat dari pertumbuhan dari atas sampai dengan bawah semua tumbuh. Kemudian terjadi sedikit koreksi di kuartal 2. Menurut saya ini secara fundamental masih like invest ya. Oke, kita lanjut. Pak F, tolong bahas LPCK untuk trading. Apakah sudah pas buat buy? Mohon pencerahannya, support resist di berapa? Oke, untuk trading LPCK. Oke, LPCK saat ini berada di atas EMA 60 ya. Jadi kalau kita lihat di sini swing yang berjalan sekarang ini adalah swing turun, dan kemungkinan swing turun ini akan berlanjut ke konsolidasi jangka pendek. Jadi saran saya sih nunggu di support 1715 sampai dengan 670. Masih swing turun ya, tunggu sampai dengan ada konfirmasi rebound. Bantu analisa saham CITY untuk swing. Oke. Oke, ini saham ini cukup ini ya, Anda harus full monitor ya. Ingat ya, ini gap up, gap down biasa terjadi. Jadi Anda harus siap-siap dikagetkan, dikejutkan. Kalau Anda tidak siap, Anda pemula, Anda lambat, Anda tidak cepat, sebaiknya cari saham yang lain. Nah, ini kalau saya mungkin akan melakukan bottom fishing ya, tetapi kemungkinan tidak akan kami rekomendasikan juga karena saham ini juga loncat-loncatan gitu ya, dan mungkin tidak akan nyaman untuk kita tradingkan. Jadi mungkin saya akan melakukan bottom fishing jika saya mau. Ya, sekali lagi saya tidak akan rekomendasikan saham ini karena dia lompat turun, lompat naik ya. Ya, bottom fishing ini mungkin dapat dilakukan di 138 sampai dengan 120. Ingat ya, itu rentang yang sangat lebar. Dan ketika turun segitu dia bisa ditarik naik lagi. Ya, itulah kenapa ini saham ini tidak akan masuk. Dengan TP di harga saat ini itu termasuk TP ya. Karena ini adalah resist ekstensi sampai dengan 160 ya. Gitu. Oke, lanjut. Saya punya saham BEKS, Bank Pundi, Bank apa nih? Bank Banten ya sekarang namanya ya. Di harga 31 mau diakuisisi Bank Jatim. Apakah like investasi? Gimana kinerjanya? Like atau tidak? Kita lihat ya. Oke. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini jelek banget ya. Jelek banget untuk bank daerah, ini jelek banget gitu ya. Mohon maaf. Kita ngomong apa adanya ya. Ini bisa rugi seperti ini kan juga kita harus tahu. Nah, kemudian beberapa kuartal ini dia mulai bisa dikatakan ya sedikit mengalami perbaikan. Apakah ini like invest? Menurut saya sekarang ini belum like invest ya, karena ini masih lemah ya. Gitu, masih banyak yang lain yang bagus. Nah, kemarin peer baru masuk saham bank baru ya. Baru rekomendasi maksudnya stock picks terbaru saham bank tuh. Bagus ya tentunya, like invest sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi di peer. Nah, ini saham BEX ini saat ini belum, masih mungkin pantau-pantau dulu. Kalau Anda punya sekarang ini untung ya udah untung ya gitu. Menurut saya tetap tidak layak ya. Sementara ini seperti itu untuk BEX. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih. Apabila ada yang terlewat silahkan ya. Silakan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan pertanyaan yang jelas, silakan berkonsultasi, sampaikan tujuan Anda ya. Itu saja, silakan dianalisa lagi apa yang kami sampaikan, bukanlah kebenaran mutlak. Ini adalah prediksi dan opini pribadi yang bisa benar dan juga bisa salah ya. Jadilah penonton yang cerdas dan bijaksana. Selamat malam dan selamat beristirahat.